والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, para jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada malam hari ini dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, buah karya dari Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 1206 Hijriah. Pelajaran kita malam hari ini setelah pada pertemuan yang lalu kita selesai dari membahas salah satu dosa yang luar biasa, yaitu dosa dengki, dosa hasad, dosa yang memakan kebaikan-kebaikan, dosa yang pertama kali pelakunya adalah iblis. Kemudian di muka bumi ini pelakunya yang pertama adalah anak Nabi Adam, dan terus turun-temurun diwariskan oleh syaitan. Dan kita ketika itu lupa menjelaskan bahwa ada ungkapan lain dari hasad yang justru dibolehkan, karena kita ketika itu membahas hasad itu terbagi 3. Ada yang masih ingat? Yang pertama, membenci nikmat, tidak suka orang senang, MS, susah melihat orang senang. Ini yang minimal dari hasad. Yang kedua, dia naik levelnya, menginginkan nikmat lepas dari orang. Itu bermula dari yang pertama tadi sebenarnya, ingin nikmat pergi dari orang. Yang di atas itu lagi apa? Usaha untuk mencabut nikmat dari orang. Ya. Ada yang hampir senada dengan hasad dan bahkan diungkapkan dengan hasad di dalam hadis. Itu diungkapkan dengan kata lain juga, yaitu ghibtah. Dia diungkapkan juga dengan hasad. Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak dibenarkan hasad kecuali pada 2 hal. Dan hasad yang dimaksud, ungkapan lain dari hasad yang dimaksud oleh hadis ini, yaitu hasad yang boleh adalah ghibtah, ghain ba ta tak sanggul, ghibtatun, itu kata lainnya. Apa yang dimaksud dengan hasad yang dibolehkan? Itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Seseorang diberi oleh Allah nikmat harta, kaya, lalu ada si B, si A atau si B, karena orang yang diberi kekayaan ini, dia gunakan kekayaan dan hartanya itu untuk mengejar surga. Ya. Dibelanjakannya kekayaannya itu untuk kebaikan-kebaikan. Dari situlah nilai hasad yang dibenarkan. Apa kata yang hasad ini? Andai saya punya seperti yang dipunyai oleh beliau ini, maka saya akan lakukan seperti yang ia lakukan dan bahkan lebih. Jadi letak hasadnya itu pada kekayaannya atau pada penggunaannya?
pada penggunaannya. Ini yang terjadi di zaman sahabat ketika datang fuqara kepada Nabi SAW. Orang-orang fakir sahabat datang mengeluh kepada Nabi. Apa kata mereka kepada Nabi? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang punya perbendaharaan harta yang banyak meraup sebanyak-banyaknya pahala. Mereka jelaskan kepada Nabi, yasumuna kama nasum. Kalau kami dapat pahala dengan banyak puasa, orang kaya juga puasa. Mungkin bisa jadi rajin daripada orang miskin, orang fakir. Wa yusalluna kama nusalli. Kalau kami rajin solat sunat, ternyata mereka juga rajin solat sunat. Lalu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ini yang kami tidak mampu. Mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan rezeki mereka. Jadi mereka lebih banyak pahalanya daripada kami. Ini yang dimaksud dengan hasad yang boleh. Jadi para orang-orang fakir di zaman sahabat iri kepada yang banyak harta, karena yang punya banyak harta ini menggunakan hartanya pada kebaikan-kebaikan. Yang kedua dari hasad yang dibolehkan adalah seseorang yang diberi ilmu, ya, diberi ilmu yang luas, lalu dia ajarkan ilmunya, ya, dia sebarkan ilmunya, lalu ada seseorang mengatakan karena iri, andai saya punya seperti dia yang dipunyainya dari ilmu, maka saya akan lakukan seperti yang ia lakukan. Jadi bukan karena banyak ilmunya dia iri, tetapi penggunaan dan manfaat dari ilmu itulah yang dia irikan. Nah, ini pengecualian dari hasad yang asalnya adalah dosa yang sangat keji. Selesai kita menambahkan uraian dari pembahasan yang lalu, sekarang kita masuk ke judul yang baru. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, babu su'idh dhanni bil muslimin. Babu su'idh dhanni bil muslimin. Saya rasa mungkin sebagian besar kita sudah paham artinya. Karena su'udzon itu sudah bahasa harian kita. Ya, su'udzon. Negative thinking, bahasa ndak kerennya. Ya. Orang merasa keren dengan bahasa itu, padahal yang kerennya itu su'udzon. Bahasa kerennya kan bahasa Arab. Ya. Saya teringat cerita Ustaz Ali Misri. Ketika dalam sebuah seminar, dia dihadapkan atau dipasangkan dengan orang-orang yang bangga dengan ilmu dunia, dengan istilah-istilah Inggris, ya. Tapi dia tidak merasa canggung, tidak merasa risih, tidak merasa rendah. Ketika tiba giliran dia perbanyak pula istilah bahasa Arab, ya. Dia perbanyak kata-kata, istilah-istilah dengan bahasa Arab, sehingga yang lain pun tidak tahu. Ya. Kalian bangga dengan istilah bahasa Inggris kalian, saya bangga dengan istilah bahasa Arab. Dibuatnya pula, disampaikannya pula istilah-istilah dalam masalah fikih dengan bahasa Arab, masalah akidah dengan bahasa Arab. Mereka juga kebingungan, sebagaimana kita bingung juga dengan istilah mereka. Intinya, balik kita kepada su'udzan tadi, babu su'udzanni bil muslimin, bab su'udzan, buruk, sayyi, ya, buruk, ya. Adzan, menduga, mengira, berprasangka, ya. Berburuk sangka lah, ya. Artinya berburuk sangka. Bab berburuk sangka terhadap kaum muslimin. Dosa apa tidak ini?
dosa. Dosa yang harus kita ketahui dan alhamdulillah semua kita tahu. Cuma kita selalu saja terjerumus ke dalamnya. Ya. Kita selalu saja terjerumus kepadanya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa su'udzan ini sebenarnya ada dua bentuknya. Yang pertama, tidak apa-apa. Maksudnya sudah kebiasaan kita, sudah tabiat kita. Ini yang pertama. Ini yang mungkin selalu ada di benak kita, selalu muncul di perkiraan kita, di dugaan kita, spontan, tiba-tiba. Nah, ini yang pertama. Ya, ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu, membawa sesuatu bersama seseorang, naik sesuatu, timbul terbersit di pikiran kita yang tidak-tidak. Nah, ini yang spontan dan ini tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Siapapun orangnya. Siapapun orang. Ini bila dia muncul begitu saja tiba-tiba kita lawan atau kita hadapi, kita tentang dengan memberikan alasan-alasan yang baik, atau kita buatkan mungkin alasannya begini, mungkin alasan-alasan yang baik, mungkin karena begini. Misalnya melihat seseorang berboncengan, seorang ikhwan berboncengan dengan perempuan, ya, terbersit di hati, di pikiran kita, oh ini orang kenapa ini boncengan dengan perempuan, bukan mahram atau misalnya begitu. Seketika itu muncul yang pertama ini yang tidak akan berdosa ketika kita katakan mungkin saja adalah adiknya, kita tahu karena dia belum menikah, mungkin adik perempuannya, mungkin saja kemenakannya, mungkin saja istri ayahnya yang baru, kan bisa. Istri ayah boleh tak diboncengi? Boleh. Mahramnya juga. Ya. Nah, itu ketika itu muncul yang buruk-buruk, prasangka buruk, tiba-tiba kita buatkan atau kita tutup yang buruk-buruk itu dengan memberikan alasan-alasan yang baik, maka ini sama sekali tidak berdosa. Itu tidak sama sekali berdosa. Dan keadaan yang seperti ini terus terang ya, mungkin semua kita tidak akan mungkin bersih dari ini. Pasti saja ada muncul. Apalagi setan memang langkah pertamanya itu. Langkah pertamanya itu. Dan saya teringat hadis Nabi SAW ketika dia i'tikaf. Ya. Kemudian dikunjungi oleh istrinya, salah satu istrinya. Dan ketika itu tidak terang, suasana gelap, ya, malam hari. Ketika istrinya sudah mau pulang, diantar oleh Nabi keluar masjid, ke depan pintu masjid. Di sana masih sempat juga mereka saling berbincang. Tiba-tiba lewat dua orang laki-laki Ansar, ya, lewat dua orang laki-laki Ansar. Melihat Nabi berduaan dengan perempuan, mereka langsung bergegas, bercepat-cepat. Ya, Nabi SAW panggil mereka berdua, ke sini. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa terbersitnya dugaan-dugaan yang bukan-bukan itu pasti lumrah saja. Makanya Nabi SAW panggil mereka berdua, ke sini kamu. Lalu Nabi mengatakan, ini adalah istri saya. Ya, istri saya. Lalu mereka beristirja, artinya, ya Rasulullah, jangan duga-duga yang bukan-bukan untuk kami. Kata Nabi SAW,
karena syaitan, saya katakan ini karena syaitan yajri mini bni Adam majrad dam. Karena syaitan itu berpindah-pindah di tubuh kita ini di tempat mengalirnya darah. Jadi mudah dia untuk membawa yang bukan-bukan itu dari pandangan mata dibawanya masuk ke dalam hati, timbullah dugaan-dugaan yang buruk-buruk tadi. Agar dugaan yang buruk itu tidak larut-larut, yang nanti membuat berdosa dia seperti bab kita ini, maka langsung Nabi SAW mengatakan ini istri saya. Selesai. Mereka pergi pun hatinya lapang dan setan tidak mendapat kesempatan untuk menambah-nambahkan pada dua orang tadi sehingga mereka berdosa. Jadi itu yang pertama tingkatannya. Yang tingkatan pertama ini kata Syekh Abdul Razak, yakunu syai'an aridan la yastarsilu ma'ahu sahibu. Sesuatu yang spontan tiba-tiba terpikir yang bukan-bukan, yang tidak baik-baik melihat sesuatu, dan ini wajar. Tetapi dengan catatan segera ditutupi, segera dihentikan, segera dimunculkan alasan-alasan yang membuat kita tidak berprasangka buruk lagi dengan dia, dengan sampai kemungkinan dia bersama si fulan, kemungkinan dia begini yang baik-baik. Ini tidaklah mengapa dan bahkan bisa jadi berpahala. Ini yang dinukilkan dari Umar bin Khattab. Di dalam ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, la tadhunnanna bi kalimatin qalaha akhuka su'an. Jangan engkau berprasangka kepada saudaranya yang kau dengar dia berkata jelek. Terdengar olehmu kata-kata yang engkau merasa itu perkataan yang tidak pantas. Ya. Sementara engkau masih mampu untuk menafsirkannya dengan tafsir-tafsir yang baik. Kemungkinan kata-kata itu dia ucapkan karena lupa atau karena terlanjur kata. Kalau bahasa Arabnya sabqul lisan, terucap tapi tanpa sengaja. Ya. Memang kata-kata yang kita dengar itu buruk, tetapi kita masih bisa mengarahkan atau membuatkan penafsiran dan alasan-alasan yang baik. Kenapa yang buruk-buruk saja? Sehingga engkau memponis bahwa saudaramu ini sudah luar biasa jauh dari kebaikan. Ya. Ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berprasangka buruk terhadap muslim ini merupakan salah satu, sebagaimana hasad tadi, merupakan salah satu dari penyakit hati. Penyakit hati. Ya. Lalu setelah itu penulis membawakan dua dalil saja. Penulis membawakan dua dalil. Yang pertama ayat di surat Al-Hujurat nomor 12, ayat nomor 12. Ya. Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ini dalilnya dari Al-Quran. Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12. Baik. Saya akan bacakan uraian Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, nahallahu ta'ala an kathirin minadh-dhanni as-su' bil mu'minin. Makanya tadi dua tingkatannya. Yang tadi dari awal kita katakan, karena di sini larangannya ijtanibu katsiran.
Jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Kalau yang spontan tadi kemudian kita tidak berlarut-larut dengannya, apalagi kalau kita tutup prasangka buruk itu dengan memberikan dugaan-dugaan yang baik, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Karena larangannya ijtanibu katsiran minadh-dhann, kata beliau, Allah melarang banyak berprasangka buruk terhadap orang yang beriman. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wadzalik, yang demikian itu lantaran kadzannil khali minal haqiqati wal qarinah, karena biasanya prasangka itu ndak ada bukti-buktinya, ndak ada indikasi-indikasinya. Asalnya memang tidak ada, tapi karena kita memang berlarut-larut, akhirnya kita buat atau kita bawakan alasan-alasan yang lain. Itu ternyata dari awal saya sudah nampak begitu, ternyata dapatlah dia lagi alasan-alasan tambahannya, dibuatnya lagi alasan-alasan yang membawa dia kepada kesimpulannya yang pertama tadi. Oh, ternyata memang iya seperti yang saya sangka itu. Itu buktinya. Tambah lagi yang baru, tambah lagi yang baru, tambah lagi yang baru. Itu sebabnya. Ya. Yang asalnya memang tidak ada buktinya dan tidak ada indikator-indikatornya. Kadzannis wa kadzannis su alladhi yaqtarinu bihi katsirun minal aqwali wal af'alil muharramah fa inna baqa'a dhannis su'i bil qalbi. Perhatikan, bila prasangka buruk itu masih menetap di dalam hati, tidak berupaya kita memberikan alasan-alasan yang baik, kemungkinan-kemungkinan yang menjauhkan saudara kita dari prasangka buruk tadi masih menetap dia dalam hati, la yaktasiru sahibuhu ala mujarradi dzalika. Kalau prasangka itu masih di dalam hati, dia tidak akan sebatas itu juga, dia akan mencari bukti-bukti yang lain, akan mencari qarina, indikasi, hal-hal yang lain yang menguatkan dugaannya yang pertama tadi. Dicarinya, tapi kalau sudah dihapus dari dalam hati seketika, maka tidak akan kita cari lagi yang lain untuk menguatkan prasangka pertama tadi. Ya. Kalau dia masih ada dalam hati, kita tidak akan puas dengan sekali dugaan itu. Kita akan mencari dugaan-dugaan yang ini yang dinamakan dengan mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Ya. Tatabbu'ul aurat. Karena kita pertama sudah sudah ada dugaan dalam hati, dan dugaan itu kita tidak merasa cukup dengan hanya sekadar kedugaan, akhirnya kita mencoba untuk terus membuntuti, bertanya kepada si fulan, tanya si fulan, tanya si fulan, tanya tetangganya. Ternyata isi ceritanya mendekati kepada prasangka kita yang sudah kita simpulkan tadi, sehingga dosa akhirnya. Tatabbu'ul aurat lagi, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Hatta bal la yazalu bihi, akan selalu senantiasa berada padanya, hatta yaqula ma la yanbaghi, sampai-sampai nanti dia mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, wa yaf'alu ma la yanbaghi, atau melakukan sesuatu yang tidak layak. Wa fi dzalika aidan isa'atu dhanni bil muslim, berburuk sangka dengan seorang muslim sehingga membencinya, bahkan memusuhinya, dan ini semuanya bertentangan dengan tuntunan agama. Asal mulanya adalah prasangka pertama tadi. Nah, inilah ayatnya dari Al-Quran di surat Adab. Surat Al-Hujurat itu surat Adab. Surat Adab, dan memang jelas dan nyata Allah melarang orang-orang beriman untuk mengikuti
mengikuti itu tadi, berprasangka pertama, kemudian dia semakin diikuti prasangka tadi, dicari lagi penguat-penguatnya, dicari lagi pendukung-pendukungnya. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Kalau pertama kali muncul prasangka tadi, kemudian kita tidak mengikutinya, bahkan kita hapus seketika dengan memberikan alasan-alasan yang baik, kemungkinan-kemungkinan yang menjauhkan saudara kita dari prasangka buruk tadi, maka dia bukan hanya sekedar tidak berdosa, justru kita berpahala. Justru kita berpahala. Kemudian setelah itu penulis membawakan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Dausi marfu' kepada Nabi. Apa bunyinya? Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Ya. Iyyakum artinya jauhilah. Iyyakum wa. Iyyakum wa. Bila ada kata iyyakum kemudian setelahnya ada huruf waw, iyyakum wal hasada, iyyakum wadh-dhanna, dan seterusnya. Bila ada kata iyyakum kemudian setelahnya ada huruf waw, maka maksudnya adalah ihdharu, waspadalah, jauhilah. Ya. Apa yang disuruh oleh Nabi untuk diwaspadai atau dijauhi? Yaitu adh-dhann. Adh-dhann adalah berprasangka. Maksud berprasangka ini prasangka yang buruk-buruk, prasangka yang tidak atau yang tidak memiliki bukti dan alasan yang kuat. Kenapa? Kata Nabi, fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka yang tanpa alasan, tanpa bukti merupakan perkataan yang paling dusta, ya, yang paling dusta. Hadis ini dikeluarkan oleh siapa tadi? Muslim. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh An-Nawawi. Iyyakum wadh-dhanna. Hadisnya juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabal hadis. Hadis Abu Hurairah juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari selain Muslim, ya. Lebih panjang dari yang di Muslim. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabal hadis. Waspadai atau jauhi oleh kalian adh-dhanna, berprasangka, maksudnya prasangka yang tidak ada bukti, tidak ada alasan yang benar. Sesungguhnya prasangka itu adalah kata-kata yang paling dusta. Kemudian lanjutan hadis Bukharinya, wala tajassasu, dan jangan kalian bertajassus, memata-matai. Sudah azan? Setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, 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 Al
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dalil yang kedua tentang su'ul dhan, berprasangka buruk, adalah hadis sahih riwayat Muslim dan bahkan juga ada dalam Sahih Bukhari, yaitu sabda Nabi SAW, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadith. Iyyakum wa artinya ihdharu, larangan dari Nabi atau perintah untuk menjauhi. Larangan melakukan atau perintah untuk menjauhi. Menjauhi apa? Menjauhi prasangka buruk. Ya. Atau larangan melakukannya. Dan ini yang menunjukkan bahwa dia adalah dosa dan bahkan dosa besar. Yang pertama, ayat yang jelas-jelas Allah menyuruh untuk menjauhi, ya, berlarut-larut dalam berprasangka buruk, kemudian menempelkan terus dalam hati, kemudian mencari-cari penguat-penguatnya agar yang kita sangka itu
benar-benar adanya usaha kita untuk memburuk-burukkan saudara kita. Dan Nabi di sini mengatakan bahwa berprasangka buruk itu adalah kata-kata yang paling dusta. Orang berbicara dusta itu memang jelas-jelas dusta. Sementara berprasangka yang tidak dibangun di atas kenyataan dan bukti-bukti konkret, bukti-bukti yang nyata, maka itu lebih dusta dari kata-kata dusta. Berarti ini bila diungkapkan dengan akdzabul hadis berarti lebih besar dosanya daripada sekedar berdusta kata-kata. Karena yang prasangka ini dia nanti akan menghasilkan kata dusta. Kalau dusta hanya sebatas kata-kata. Kalau sudah dimulai dengan prasangka dan nanti akan memunculkan kata-kata dusta, kemudian disebarkan kepada yang lain lagi, kemudian dibuat lagi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang juga kosong dari bukti, maka dia lebih dusta dari kata-kata dusta. Fa innal dhanna akdzabul hadis. Kita tadi ingin membacakan apa yang diuraikan oleh An-Nawawi rahimahullah, sementara Ibnu Hajar panjang lebar menguraikannya, dan di sini An-Nawawi mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Al-murad, maksudnya an-nahyu an dhannissu, larangan dari prasangka buruk. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, salah seorang ulama ya yang banyak perkataannya dinukilkan oleh An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar, huwa tahqiqudz dhanni wa tasdiquhu. Yang dilarang di sini yang merupakan kata yang paling dusta adalah maksudnya ada tahqiqudz dhann, yaitu menancapkan dugaan tersebut dan berupaya untuk menjadi benar. Ya. Itu yang membuat dia lebih dusta dari kata-kata dusta, yaitu tahqiqudz dhann, membuat prasangka itu sesuatu yang lengket kuat di dalam dada, kemudian nanti diupayakan dilegitimasi, dicari pendukung-pendukungnya, dicari alasan-alasannya. Nah ini yang tadi yang pertama kali kita sampaikan, duna ma yahjisu fin nafsi, bukan prasangka yang tiba-tiba terbersit di dalam hati. Itu tidak ada masalah. Misalnya kita melihat sesuatu kemudian mulai muncul prasangka buruk. Kalau muncul pertama itu belum apa-apa. Yang dilarang oleh ayat tadi, kemudian yang ditegaskan oleh Nabi dengan kata-kata atau lebih dusta dari kata-kata dusta adalah yang menempel di dalam hati, kemudian kita berupaya untuk membuktikannya, mencari pendukung-pendukungnya. Ini yang dimaksud tahqiqu adh-dhanni wa tasdiquhu. Duna, bukan ma yahjisu fin nafsi, apa-apa yang terbersit seketika di dalam hati, ya dalam pikiran. Fa inna dzalika la yamlik. Kalau yang seperti itu, maka tidak ada manusia yang lepas dari itu. Tidak ada manusia yang lepas. Melihat seseorang, nampak mobil misalnya, mobil seseorang berada di depan bar ya, malam hari. Ini mobil si fulan di depan bar, parkir di sana. Akan muncul, yang muncul pertama ini tidak ada masalah. Mana muncul ini, kok bisa ada di sini ya? Kemudian tiba-tiba langsung kita counter, langsung kita hadapi, kita katakan bisa-bisa dia sudah menjual mobilnya, atau mobilnya dicuri oleh orang, atau memang orang sengaja untuk
memburuk-burukkan namanya. Bila itu muncul kemudian langsung kita buatkan dugaan-dugaan yang membuat saudara kita lepas dari dugaan yang pertama, bersih dari dugaan buruk yang pertama, maka ini tidak ada masalah. Dan itu yang seharusnya kita lakukan setiap ada muncul, kita harus seperti itu yang kita lakukan. Seperti yang diungkapkan oleh siapa tadi? Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang mengarahkan kita? Kalau terdengar oleh kita, saudara kita berkata dengan kata-kata yang zahirnya buruk, lalu kita memiliki alasan-alasan, maka buatkan alasan-alasan yang baik. Jangan sampai kita suburkan prasangka buruk itu dalam hati kita. Jadi menyuburkan dan membesarkan prasangka di dalam hati itu, inilah bab kita sekarang. Tetapi kalau yang muncul terbersit seketika, kemudian kita hilangkan seketika, maka itu tidak ada apa-apa. Karena tidak ada seorang pun yang tidak akan terjadi pada dirinya hal yang seperti ini. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nawawi, wa muradul Khattabi innal muharrama minadh-dhanni, bahwa prasangka yang haram, yang diharamkan, ma yastamirru sahibuhu alaih, yaitu prasangka yang pelakunya itu berlarut-larut menyuburkan prasangka itu di dalam hatinya dan bahkan berupaya mencari bukti-bukti yang lainnya untuk menguatkan prasangkanya tadi. Itu yang haram, ya. Wa yastaqirru fi qalbihi, dan bahkan menancap di dalam kalbunya. Duna ma ya'ridu fil qalbi, tidaklah apa yang muncul seketika di dalam hati, wala yastaqir, dan tapi tidak menancap. Kenapa tidak menancap? Karena sudah dikikis dengan kita membuatkan alasan-alasan yang baik. Dibuatkan alasan, kita cari alasan yang baik agar prasangka buruk itu tidak larut-larut dan tidak menancap dan tidak menempel kuat di dalam hati kita. Kita kikis dengan prasangka-prasangka yang buruk. Bahkan kata para ulama, kalau kamu mendapatkan presentasenya sangat kecil yang baiknya itu, maka yang baik itu yang seharusnya kamu prasangkakan kepada saudaramu. 99% yang buruknya, tetapi hanya sekian persen dari 100% itu yang baiknya, maka untuk menyelamatkan hatimu dari berprasangka buruk terhadap saudaramu, yang sekian kecil itu yang harus kamu suburkan. Nah, inilah tuntunan agama. Ini tuntunan agama. Tetapi kalau justru kita lengketkan, kita tambahkan dengan yang lain-lain, bahkan kita berusaha mencari pendukung-pendukungnya, kita tanya si fulan, bagaimana kamu melihat si fulan hari ini enggak? Hari itu enggak? Jam berapa? Di mana kamu lihat? Ternyata mendekat-dekat ke sana. Kan iya. Ini yang diharamkan dan ini yang disukai oleh syaitan. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berprasangka buruk itu minimal membuat muncul permusuhan di dalam hati kita, menanamkan, menyuburkan kebencian di dalam hati kita kepada saudara kita. Dan ini yang disukai oleh syaitan. Ini disukai oleh syaitan. Bila ada hal yang seperti itu, mending kita langsung tathabbut. Makanya agama kita menyuruh kita untuk tathabbut, meng-cross check. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Langsung jumpai dia. Saya melihat mobilmu pada jam segini di tempat ini. Saya lupa mengabarkan bahwa mobil saya itu sudah saya jual. Kan jelas jadinya. Daripada kita subur-suburkan terus.
Ya. Kalau memang kita belum dapat itu langsung, untuk agar hati kita tidak diselimuti oleh prasangka tadi dan tidak ditambah-tambah dan disiram-siram oleh syaitan, kita buatkan prasangka atau alasan-alasan yang baik. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari pelajaran kita hari ini, malam hari ini, yaitu menjauh atau berusaha untuk tidak terjerumus kepada dosa besar, yaitu berprasangka yang buruk terhadap saudara kita. Hanya 2 dalil, dan 2 dalil ini sudah cukup bagi kita agar kita terhindar darinya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadis, wallahu taala waliyut taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita kepada akhlak yang terbaik. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.